Saat semua orang mengira Denmark akan jadi batu sandungan, Indonesia justru tampil menggila dan membalikkan segalanya. Bahkan dengan kejutan dari pemain muda yang belum banyak dikenal. Hai, selamat datang kembali di catatan badminton. Ada kabar menggembirakan, dari ajang bergengsi Piala Sudirman 2025, tim Indonesia tampil garang, memukau, dan tak terbendung. Mereka sukses menaklukkan Denmark dengan skor meyakinkan 4-1 di laga terakhir penyisihan grup yang berlangsung di Feng Huang Gymnasium, Xiamen, Tiongkok, pada hari Kamis, 1 Mei. Pertandingan dibuka dengan sektor ganda campuran. Sayangnya, pasangan Rinov Rivaldi dan Gloria Emanuel Wijaya belum bisa mempersembahkan poin untuk Merah Putih. Mereka harus mengakui keunggulan pasangan Denmark, Jesper Toft dan Amalie Magelund, dalam pertandingan ketat 3 game. Skor akhir 20, 2-20, 23-21, dan 16-21 membuat Indonesia tertinggal 1 poin lebih dulu. Sektor ini memang masih menjadi PR besar bagi tim Indonesia, karena belum mampu menunjukkan kestabilan performa di level tertinggi. Tapi tunggu dulu, harapan Indonesia langsung menyala kembali berkat Alwi Farhan, pemain tunggal putra muda yang tampil penuh percaya diri. Meski usianya masih terbilang belia dan statusnya masih di level junior, Alwi menunjukkan kelasnya saat menghadapi Anders Antonsen, pemain kawakan Denmark. Pertandingan berlangsung ketat, namun Alwi berhasil menang dengan skor 21-17, 15-21, dan 21-17. Dalam wawancara usai laga, Alwi berkata dengan penuh semangat bahwa ia hanya mengandalkan tekad, semangat juang, dan keberanian. Dan ya, itu cukup untuk mengangkat skor Indonesia menjadi imbang 1-1. Tak butuh waktu lama bagi Indonesia untuk membalikkan keadaan. Di partai ketiga, giliran Putri Kusumawardhani yang tampil menggila. Ia benar-benar tidak memberi ampun kepada lawannya, Line Hojmark Kjærsfeld, dengan menang telak 2 game langsung, 21-6 dan 21-5. Putri tampil begitu tenang dan tidak terburu-buru. Menurut pengakuannya, ia fokus membatasi bola atas lawan dan memanfaatkan kesalahan sendiri dari Kjærsfeld, yang hari itu tampil di bawah performa terbaiknya. Setelah unggul 2-1, atmosfer kemenangan makin terasa saat sektor ganda putra andalan Indonesia, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, berhasil menundukkan ganda terbaik dunia, Kim Astrup dan Anders Karup Rasmussen. Dan yang lebih hebatnya lagi, kemenangan ini diraih dalam 2 game langsung, dengan skor 21-16 dan 21-18. Daniel sempat mengeluhkan sedikit rasa tidak nyaman di lutut kirinya akibat pendaratan yang kurang sempurna, namun tetap tampil solid bersama Fikri. Keduanya bermain cerdik dengan tempo yang lebih lambat dan servis serta pengembalian servis yang efektif. Strategi ini sukses membuat lawan mereka kewalahan, apalagi dengan kondisi shuttlecock yang cukup berat. Lawan terlihat kesulitan dan sering terlambat merespons serangan dari Fikri dan Daniel. Dan akhirnya, kemenangan Indonesia dikunci oleh sektor ganda putri. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, yang akrab disapa Anar Tiwi, tampil tenang dan solid menghadapi pasangan Denmark, Alessandra BJ dan Line Christoph Hersen. Pertandingan dituntaskan dalam 2 game dengan skor identik 21-15. Ana dan Tiwi terlihat lebih padu kali ini, jauh lebih baik dibanding saat melawan Inggris. Meskipun Indonesia sudah unggul 3-1 saat mereka tampil, Ana dan Tiwi tidak mengendurkan semangat sedikit pun. Mereka tetap fokus dan tidak ingin memberikan 1 poin pun kepada Denmark. Yang menarik, pasangan Denmark ini sebenarnya adalah kombinasi dari pemain tunggal dan pemain ganda, sehingga pola permainannya agak unik. Namun anak Tiwi sudah mengantisipasinya karena sebelumnya pernah menghadapi mereka. Fokus dan konsistensi menjadi kunci mereka meraih kemenangan terakhir sekaligus menutup laga dengan skor 4-1 untuk Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia keluar sebagai juara grup D, dengan menyapu bersih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Denmark tetap lolos ke perempat final sebagai runner-up grup. Keberhasilan ini tentu menjadi suntikan semangat luar biasa bagi tim Merah Putih, untuk melangkah lebih jauh di ajang beregu campuran paling prestisius di dunia ini. Dari ganda campuran yang masih perlu pembenahan, hingga penampilan memukau dari sektor tunggal dan ganda putra serta putri, kemenangan ini adalah potret lengkap kekuatan dan daya juang pasukan Garuda. Selanjutnya, Indonesia akan bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di babak perempat final. Siapa lawannya? Tunggu update terbaru hanya di catatan badminton. Jangan lupa,
Untuk terus dukung tim Indonesia dan pastikan kamu subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan like video ini agar tidak ketinggalan semua informasi dan keseruan terbaru dari dunia bulu tangkis. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan ingat, bulu tangkis bukan sekadar olahraga, tapi kebanggaan bangsa. Salam tepok bulu dari catatan badminton. Siapa sangka Indonesia yang sempat tertinggal dan nyaris dipermalukan India, justru membalikkan keadaan dengan aksi dramatis penuh kejutan hingga menutup laga dengan cara yang tak akan kamu duga. Halo Sobat Catatan Badminton, balik lagi di kanal yang selalu setia mengulas aksi-aksi seru dari dunia bulu tangkis. Kali ini kita bakal ngebahas laga panas di Piala Sudirman 2025, saat Indonesia menghadapi India dalam pertandingan yang penuh kejutan, tensi tinggi, dan drama menegangkan sejak awal hingga akhir. Pertandingan grup D ini digelar di Xiamen Olympic Sports Center, Tiongkok. Indonesia datang dengan percaya diri setelah menang 5-0 lawan Inggris di laga pertama. Tapi, India bukan lawan sembarangan. Mereka langsung mengejutkan dengan mencuri poin pertama. Ya, di sektor ganda campuran, Rehan Naufal Kusarjanto dan Gloria Emmanuel Wijaya harus mengakui keunggulan Dhruv Kapila dan Tanisha Trasto. Padahal sempat menang telak di game pertama, Rehan Gloria malah kehilangan kendali dan kalah tipis dalam rubber game. Indonesia tertinggal 0-1. Sebuah awal yang bikin jantung deg-degan. Tapi tenang, Putri Kusuma Wardani langsung menyamakan skor. Ia tampil brilian lawan bintang India, Pusarla Venkata Sindhu. Tanpa basa-basi, Putri menang 2 game langsung dengan skor 21-12 dan 21-13. Kemenangan ini mengangkat moral tim Merah Putih. Berlanjut ke tunggal putra, giliran Jonathan Christie yang unjuk gigi. Meski kalah di game pertama dari Prano Haji S, Jojo bangkit di 2 game berikutnya. Ia menang dengan skor 19-21, 21-14, dan 21-12. Indonesia balik unggul jadi 2-1. Di sektor ganda putri, Lani Tria Mayasari dan Siti Fadia Silva Ramadhanti tampil dominan. Lawan mereka, Priya Konjengbam dan Shruti Misra, tak berkutik menghadapi serangan bertubi-tubi dari ganda putri kita. Lani dan Fadia menang telak 21-10 dan 21-9. Indonesia unggul 3-1. Nah, partai terakhir jadi klimaks dari semuanya. Ganda putra andalan kita, Muhammad Shohibul Fikri dan Daniel Martin, turun menghadapi pasangan India yang tak banyak dikenal, Hariharan Amsakarunan dan Ruban Retina Sababhati. Tapi justru mereka ini yang hampir bikin kejutan besar. Di game pertama, Fikri dan Daniel sempat unggul jauh, tapi lawan mengejar dan menyamakan skor berkali-kali. Bahkan mereka sempat tertinggal 17-18. Di momen krusial, senar raket Daniel putus. Tapi justru di rally berikutnya, giliran raket Amsakarunan yang putus. Saat ia berusaha mengganti raket, Fikri dengan cerdik mengarahkan kok ke area kosong. Skor ditutup 22-20 untuk Indonesia. Game kedua masih berlangsung alot. Meski sempat unggul 5-1, Fikri Daniel terus ditekan hingga skor sama kuat 13-sama. Tapi pengalaman bicara. Mereka kembali menjauh di poin-poin akhir dan mengakhiri pertandingan dengan skor 21-18. Indonesia menang 4-1 atas India. Kemenangan ini memastikan Indonesia lolos ke perempat final. Dan meski India sudah tersingkir, mereka meninggalkan kesan mendalam dengan semangat pantang menyerahnya. Fikri dan Daniel mengakui pertandingan ini bukan laga mudah. Lawan tampil percaya diri, sulit dimatikan, dan bermain penuh energi. Tapi itu justru jadi pelajaran penting bagi keduanya untuk menjaga stabilitas permainan ke depan. Laga selanjutnya melawan Denmark tak kalah krusial. Fikri dan Daniel sudah menyatakan siap jika kembali dipercaya turun. Mereka ingin memberikan yang terbaik untuk tim. Sobat Catatan Badminton, kemenangan ini bukan cuma soal angka di papan skor, tapi juga bukti ketangguhan mental dan semangat juang dari para pahlawan bulu tangkis kita. Dari tertinggal 0-1 hingga membalikkan keadaan jadi 4-1. Semua momen ini layak dikenang. Jangan lupa like, share,
dan subscribe channel Catatan Badminton. Dukung terus tim Indonesia, dan nantikan update seru lainnya dari Piala Sudirman 2025. Sampai jumpa, dan salam Smay.